Malam hari ini sudah bersama-sama dengan kita ada Bapak Immanuel. Nah, ini salah satu juga yang support kita di PD Victory Malang bersama istrinya Ibu Nini akan sampaikan sharing firman Tuhan. Saya persilakan Pak Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom semuanya. Ya puji Tuhan, hari ini saya diminta untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala, Mami, Pak Fran, juga teman-teman di PD Victory semuanya. Mohon izin sebentar, ini kok. Ya, baik. Beberapa orang memang sudah kenal dengan saya, ya, namun ada yang belum. Ya, hari ini saya ingin berbagi sharing, ya, baik itu di dalam kita mengenal Tuhan Yesus yang secara dekat maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya percaya Bapak Ibu tidak akan meninggalkan Zoom ini, ya, karena saya akan berbagi eh, cukup simple, ya, bagaimana kita akan menjalani kehidupan di hari-hari kita ke depan. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang ber... Bentar, saya bagi share ininya ya. Ya. Berdamai dengan masalah, Bapak Ibu. Kalau kita mendengar masalah, tentunya paling tidak kita mesti ngomongnya negatif dulu ya. Kalau kita ketemu masalah apapun, tadi kesaksian dari Ibu NN, masalahnya cukup berat juga ya. Namun di balik masalah itu, pasti ada rencana-rencana Tuhan yang akan berlaku pada beliau. Ya. Saya akan mengenalkan diri, ini keluarga saya, istri saya tadi sudah disebutkan, ini, kemudian anak saya yang pertama di sebelah ibunya, di sebelah anaknya adalah istrinya, kemudian yang di sebelah saya adalah anak saya yang nomor dua. Tuhan sudah izinkan untuk harus berpulang kepada Tuhan. Tahun 2020 dia sudah harus kembali ke Bapa di surga. Hari-hari saya menjadi pengajar, dosen luar biasa di 3 kampus. Jadi di Universitas Brawijaya Malang, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Ciputra Surabaya. Tuhan izinkan juga untuk ada beberapa kerjaan yang Tuhan percayakan pada kami. Salah satunya yang Bapak Ibu bisa melihat di latar belakang foto saya, dan ada transportasi. Nah, itulah kerjaan saya yang Tuhan percayakan pada saya ya. Namun ini adalah hari-hari saat ini ya. 30 tahun yang lalu saya bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan 30 tahun yang lalu saya seperti ini. Sipir baru, sipir lamanya di sini. Jadi gantengan yang mana ya? Yang ini? Apa yang ini? Ayo, untuk bukti, kita cari tamunya. Ini kapten kita lagi pusing kepalanya. Jadi konfirmasi kapten baru. Saya tidak melanjutkan. Ya, 30 tahun yang lalu saya bukan siapa-siapa. Ya, saya hanya seorang supir bis saja. Kalau tadi videonya itu saat saya mengemudikan bis dari Kuala Lumpur ke Thailand. Jadi dari kota Kuala Lumpur ke kota Hajai kurang lebih 700 sampai 800 kilometer. Ya. Jadi seperti itu 30 tahun yang lalu. Namun di dalam perkembangannya Bapak Ibu, Tuhan merubah segala sesuatunya, dan selalu saya katakan hidupku adalah seperti mimpi. Ya, tadi saat saya pulang dari kantor, lagu yang dinyanyikan yang kedua tadi, saat saya nyetir nangis saja. Rupanya Gofran connect sama saya, tiba-tiba waduh lagu ini. Makanya saya tadi nangis saja. Ya, memang masalah itu Tuhan izinkan
selalu ada. Ya, tidak pernah ada. Ya, selalu ada. Ya, saya tulis di sini bagaimana masalah ini kita pandang seperti apa sih. Ya, kalau kita memandang masalah itu selalu negatif, maka hidup kita ini akan terseret pada masalah itu sendiri. Ya. Tetapi kalau kita memandang masalah ini merupakan suatu bentuk kasih sayang Tuhan pada kita, itu akan membuat kita ini enak. Tapi apakah mungkin kalau masalah ini selalu ada kasih sayang daripada Tuhan? Apakah mungkin itu ya? Saya ada satu ini ayat ya, saya senang sekali ayatnya di Yakobus 1 ayat 2, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan. Apa yang dianggap kebahagiaan? Ini mulai cara pandangnya. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, kalimatnya jamak banget ya, ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, berbagai pencobaan ini berarti masalahnya banyak. Tetapi kalau kita punya cara pandang yang benar, maka setiap permasalahan itu adalah merupakan suatu kebahagiaan. Saya juga mengambil dari terjemahan bahasa Inggris ya, New New Living Transit ya. Di situ langsung saya baca artinya aja ya. Saudara-saudara yang terkasih, ketika berbagai masalah datang kepadamu, anggaplah itu sebagai kesempatan ya, kesempatan untuk mengalami sukacita yang besar. Ya, saat saya menemukan dari terjemahan ini, saya katakan pada diri saya, waduh luar biasa. Ya, saat saya dulu mulai kemanten baru, saya pikir segala sesuatunya enak. Tetapi ternyata begitu masuk, ya saya selalu guyoni ini bergurau sama istri. Welcome to the jungle. Selamat datang di setiap masalah yang ada. Ya. Saya akan tunjukkan masalah saya yang pertama saat saya jadi kemanten baru, Bapak. Kebetulan saya menemukan di Google Street View rumah saya yang dahulu, Bapak Ibu. Ya, ini rumah saya. Di dalamnya ini, ya, yang saya lingkarin ini, tertulis ini, Bapak. Rumah ini dalam pengawasan BTN Persero. Ya, saya eh, istri saya baru hamil saat itu tahun 94, hamil anak saya yang pertama. Kemudian rumah ini memang sengaja saya tidak bayar karena rumah ini akan disita oleh kantornya istri. Ya, sengaja saya tidak bayar. Tetapi saya baru paham kalau rumah ini tidak dibayar angsurannya, maka pihak BTN nyemprot ini, Bapak Ibu. Disemprot di sini. Ya sudah hari-harinya deg-degan, rumah mau disita. Ya, saat itu saya, aduh, ya dibilang marah ya marah. Saya bersyukur sama Tuhan sampai saya tidak tahan saat owner dari perusahaan yang tempat kerjanya istri itu datang. Saya mau, uh, saya sudah angkat meja yang kaca, mau saya pukulkan kepalanya, kok tiba-tiba ada tangan yang kuat megangin. Ya, tak angkat gini kok enggak bisa, padahal sudah di atas gini. Saya turunkan, Tuhan, ampuni saya. Rasanya enggak terima. Bahkan eh, dia mengintimidasi itu mungkin lebih dari 4 bulan. Kalau seminggu bisa datang 3 kali. Ya, dia datang pakai Isuzu Panther gitu. Kalau dengar suara itu hati saya ini nerodok gitu ya. Waduh, diapain lagi aku ini? Akhirnya saya sepakatin, udahlah, saya enggak punya apa-apa, rumah ini tak serahkan pada Anda. Ya, berhubung mau tak serahkan, saya enggak bayar. Nah, begitu disemprot ini Bapak Ibu, waduh, rasanya Bapak Ibu tahu rumah ini adalah rumah sederhana, rumah tipe 36. Di sekelilingnya tentu ya lingkungannya seperti apa. Jadi ada yang empati, ada juga yang mencibir Bapak Ibu. Ya, saya sudah berpikir sama istri, waduh ini kalau eh,
keduluan diambil BTN, aku jadi double-double ini membayari. Jadi rumah ini dalam pengawasan BTN. Ya. Tetapi cara pandang yang Tuhan ajarkan pada saya, ini membuat segala sesuatunya berbeda, Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan. Saya di 1 Korintus 10 ayat 13 A dan B ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, padahal dua tekanan tuh. Ya, satu tekanan dari kantornya istri, satu tekanan dari BTN. Ya. Tetapi apa ini yang setelah pencobaan-pencobaan biasa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya. Begitu saya mendapatkan rema firman ini, ya saya sempat ya di dalam doa saya. Tapi kenyataannya saya di dalam keadaan yang terpepet ini Tuhan. Ya, memang saat itu sempat terpikirkan kenapa kok enggak telepon sama orang tua gitu ya. Orang tua saya cukup mampu ya. Tetapi saya selalu katakan pada istri saat kita keluar dari rumah orang tua, maka tanggung jawab kita bukan ke orang tua kita, tetapi tanggung jawab kita kepada keluarga kita dan pada Tuhan. Saya lapornya sama Tuhan. Ya. Memang masalahnya masih ada. Dan segala sesuatu tiba-tiba Tuhan kasih pikiran usil Bapak Ibu. Ya, pikiran usil. Usilnya itu begini Bapak Ibu. Rumah ini dulu belum ada pagernya ini ya. Jadi pagernya dulu enggak ada, tetapi yang ini ada. Ya, kalau di pintu samping itu pintunya kelihatan ya ada salibnya. Kadang saya guyon sama istri, sudah tak kasih salib kok, sama BTN tetap disemprot, sama kantormu mau diambil lagi. Akhirnya Tuhan kasih hiburan ini luar biasa Bapak Ibu ya. Tiba-tiba itu ada ide yang membuat saya sampai hari ini, aduh Tuhan luar biasa baiknya. Cara pandang pada masalah ini, dia memberi penghiburan yang luar biasa. Akhirnya tulisan-tulisan ini ya, saya hapus Bapak Ibu. Saya hapusnya gini, yang tulisan dalam itu saya hapus. Rumah ini ada sebelahnya kan dalam tuh. Ya, dalamnya saya hapus. Pengawas, annya saya hapus. Ini sudah beda arti Bapak Ibu. Yang pertama artinya ini, rumah ini dalam pengawasan BTN, artinya rumah ini akan disita. Tetapi yang ini Bapak Ibu, rumah ini boleh dikata juragannya BTN. Saya hapus ini, Tuhan saya bisa tersenyum. Saya sampai eh, kalau melihat tetangga lewat, apa lewat itu dia nengok itu sambil senyum, saya ikut senyum. Oh gini toh Tuhan kalau ngasih penghiburan. Ya, tetapi bukan tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Ya, kira-kira kalau Tuhan sudah buka jalan seperti ini, kasih hiburan ini, rumah saya kira-kira lolos dari sita? Enggak, tetap disita Bapak Ibu. Saya dikasih waktu 3 hari atau 4 hari, saya lupa. Ya, begitu saya dikasih waktu untuk pindah, saya bingung mau pindah kemana. Ya, tetapi saat saya ditanya sama bosnya istri, saya bilang saya pulang ke Pasuruan. Ya, sampai akhirnya eh, dia dia eh, ngirimkan truk karena dari Malang ke Pasuruan kan butuh truk. Ya, ya sudah saya eh, dikirimi truk. Ya, saya pikir ya sudahlah. Tetapi menunggu menunggu hari H sampai saya harus keluar dari rumah. Kurang 1 hari, saya diingatkan di dalam hati, kamu kan ketua RT. Saat itu saya jadi RT, Bapak Ibu. Kamu dititipi kunci rumah kan? Saya ingat, oh iya, saya dititipi 2 kunci rumah. Satu pemiliknya orang Makassar, yang satu orang Kendari. Ya. Saya akhirnya bisa membaca arahnya suara hati ini.
segera ditelepon mana yang ada. Ternyata yang teleponnya ada yang orang Kendari. Ya. Tepat hari H, saat truk itu nanti sekitar jam 9, jam 10 menjemput saya, jam 6 kurang karena saya harus dapat diskon kan di wartel zaman dulu ya, belum ada handphone. Saya telepon ke orang Kendari tersebut dan saya katakan saya akan menyewa rumah ibu. Kebetulan bapaknya yang menerima adalah ibunya, istrinya maksud saya. Kemudian saya tanya berapa harga sewanya. Maksud hati sih tanya, eh, pikiran saya koyok yo aja punya duit, ya. Padahal nggak punya duit. Saat itu saya bekerjanya jadi supir panggilan, Bapak Ibu. Istri jualan nasi di sini, di ruang tamu di sini, ya. Ruang tamu, mejanya hanya meja makan, ya, meja makan. Kemudian kursinya hanya 4. Ya, tadi kalau Ibu NN bersaksi bahwa tokonya sering ditutup berkali-kali, ya, saya membuka warung di sini rasanya mustahil. Kursinya cuma 4 dan hanya meja makan. Ya, tetapi Tuhan kirim pembeli loh. Ya, sampai akhirnya tahun 2012 Bapak Ibu, ya, 2012 itu kami bisa membuka warung di Kota Batu. Ya, dari 4 kursi berubah menjadi 200 kursi di Kota Batu. Ya, suatu lompatan yang rasanya mustahil. Tetapi proses dari Tuhan itu tetap harus dijalani. Mungkin orang melihat saat ini enak ya Pak Immanuel, semuanya terberkati secara materi dan lain sebagainya. Tetapi mereka lupa bahwa proses yang saya alami awalnya seperti ini. Welcome to the jungle yang pertama ini. Ya. Proses ini terus menerus. Ya, begitu tadi sudah saya telepon, akhirnya beliau katakan nanti aja untuk harga silakan ditempati saja. Ya, akhirnya wah seneng banget. Persis seperti di ayat Alkitab 1 Korintus 10 ayat 13c. Ya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, rumah yang akan saya tempati Bapak Ibu itu di belakang rumah saya. Yang di belakang rumah yang tadi akan disita itu. Rumah saya tipe 36, rumah si ibu ini tipe 54. Tipenya lebih gede daripada rumah saya. Ya, jaraknya tidak jauh Bapak Ibu. Saya kasih ini map di Google View ya. Jadi rumah saya ini yang di A yang akan disita Bapak Ibu. Pukul 9 atau 10 itu saya dijemput sama truk. Ya, truk sudah ngangkutin barang. Kemudian saya sama istri juga duduk di depan. Ya, truk berjalan dari A sampai di perempatan sini, belok ke kiri, terus belok ke kiri lagi, berhenti di B. Sopirnya marah-marah Bapak Ibu. Karena barangnya harusnya di A ke B ini tinggal dilempar aja bisa. Ya. Tetapi saya katakan sama sopirnya, sampean enak, enggak pernah kehilangan rumah. Saya kehilangan rumah hari ini. Jadi truknya itu ya ditaleni rapet gitu Bapak Ibu, ya, talinya rapet. Eh, rencananya memang disuruh untuk ngirim ke Pasuruan, tetapi ngirimnya cuma 50 meter mungkin dari A ke sini ke B. Ya, barang sudah diturunkan dan suatu hal yang sampai hari ini saya belajar untuk mengerti dari Tuhan. Rumah itu saya tempati, rumah yang B ini Bapak Ibu, saya tempati mulai tahun 95 Bapak Ibu. Saat saya bisa beli rumah tahun 99, saya mau pindah, yang pemilik rumah tidak mengizinkan. Bahkan saat saya beli rumah lagi, tidak boleh pindah lagi. Sampai saya memiliki 3 rumah, tetap tidak boleh pindah. Dan rumah ini saya tempati sampai hari ini. Saat saya ada ini siaran ikut Zoom ini rumah yang 30 tahun lalu saya tempati. Dan mulai tahun 95 sampai hari ini,
tidak diizinkan untuk dibayar 1 rupiah pun. Siapa itu? Kenapa kok bisa? Cara pandang kita sama Tuhan. Ya. Tentu hidup kita harus benar-benar harus berubah dulu. Kalau kita tidak berubah, ya sangat sulit. Ibu NN tadi kesaksiannya cukup bagus. Merubah dulu. Ya, sehingga masalah akan terselesaikan dengan baik. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, ya di rumah B sebelah kanan ini, dari seorang sopir Bapak Ibu, sopir panggilan, kemudian saat pindah ke B, saya ini sambil istri juga tetap buka warung di situ, saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau dikasih pekerjaan yang ada hiburannya. Setiap kali saya membuka pintu belakang rumah B, selalu kelihatan rumah saya yang lama. Rasanya sedih banget. Ya. Akhirnya benar-benar Tuhan kasih hiburan jadi sopir itu Bapak. Jadi sopir bis, ya khususnya sopir bis ziarah Wali 9. Jadi sopir ziarah Wali Songo saya ini dulu. Jadi terbiasa membawa ustadz, membawa kiai gitu ya. Sampai kadang-kadang kalau ustadznya tidak datang, maksudnya tidak datang, saya disuruh mimpin baca-bacaan doa secara mereka karena hafal gitu ya. Saya terbiasa hafal ya, akhirnya memimpin. Dan yang luar biasa lagi Bapak Ibu di sini tertulis toko pakaian ya. Ini sejatinya ini rumahnya Bapak Pangdam. Ya. Jadi saat saya istilahnya apa ya kalau bahasa Jawa dikuyo-kuyo orang sama Tuhan diangkat tinggi-tinggi. Walaupun rumah B ini bukan rumah saya, tetapi saya disebelahkan dengan rumahnya Bapak Pangdam. Ya, waktu beliau mantu, ya, beliau di Pangdam di Penogoro ya. Saat saya jadi supir bis, saya diundang dan diundang secara terhormat. Saat itu saya, aduh, luar biasa Tuhan itu. Saya seorang supir bis diundang Pangdam di pernikahan anaknya di karpet merah, jalannya bareng sama pejabat-pejabat tentara yang lain. Siapa saya? Ya, saya hanya orang biasa. Tetapi tangan-tangan Tuhan yang ajaib itu yang senantiasa membuat kita berbeda. Ya. Nah, agar setiap masalah ini tetap nyaman untuk kita nikmati, apa bisa sih kita bisa menikmati masalah itu? Jawabannya bisa, Bapak Ibu. Ya, kuncinya cuma ini. Selalu berpikir positif. Ya. Saya ambilkan ini di Filipi 4 ayat 8. Saya belum nulis. Filipi 4 ayat 8 ya. Ngelihat ini. Kalau kita berpikiran positif ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, ya. Kira-kira yang tidak benar harus jadi benar, Bapak Ibu. Kemudian semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita berpikir positif terus, maka kita menjalani hari-hari bersama keluarga itu enak. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Ya. Masalah selalu ada, pasti itu. Ya sampai hari ini kalau ditanya, Pak Im punya masalah enggak? Oh ya punya. Dan terus harus dinikmati. Ya, kuncinya itu tadi. Yang pertama, kita cara pandangnya melihat masalah itu seperti apa. Ya, jangan sampai kita memandang yang berbeda, isinya negatif terus. Kemudian kita harus tahu bahwa di dalam setiap masalah selalu ada jalan keluar. Dan yang ketiga, berpikir positif. Ya, saya tidak memperpanjangkan sharing firman Tuhan. Ada satu quote di sini. Ya, setiap masalah yang Tuhan Yesus izinkan, sejatinya akan membawa kita naik kelas. Dan itu harus kita yakini. Ya, apapun masalah kita. Saya bukan orang-orang, maksudnya saya orang biasa. Ya, tetapi hidup saya benar-benar seperti mimpi. Ya,
Ya, saya punya bos ya, punya pimpinan yang dulu tempat saya bekerja jadi supir ya, supir bis. Eh, Kalau saya pulang ngajar, dia kadang-kadang telepon saat mungkin saya di tol. Im, kamu di mana? Oh, saya ada di tol, Su. Mampir garasi. Ada yang mau kenalan dengan kamu. Oh, pasti cerita-cerita. Ya, iyalah, semuanya seperti mimpi. Ya, saya bersyukur sekarang bos saya seperti orang tua saya di Kota Malang ya. Dia seorang pengusaha yang eh, boleh dikata banyak memberi privilege ke saya. Tapi saya bersyukur privilege yang dia berikan belum pernah saya ambil. Privilege-nya dari Tuhan Yesus yang terus saya ambil. Dan saya percaya pesan Tuhan yang sederhana ini akan terus berdampak pada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.